Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Kami Masaya Aquatic. Dan konten hari ini kita akan membahas mengenai ikan alligator, guys. Dimana ikan alligator ini biasanya sangat dicintai oleh para aquascape. Kenapa dicintai para aquascape? Karena mereka bisa membasmi alga ya. Ya, itu fungsinya ya. Lebih ke fungsinya. Kemudian kalau lihat dari bentuknya juga menarik juga ya. Selain untuk pembasmi alga atau lumut, jadi sebagai hiasan juga di akuarium. Bentuknya juga unik-unik ya, dan juga cantik ya. Ya, cantik gitu. Dan juga sama warnanya. Oke, jadi kita hari ini mau bahas mengenai 7 ikan alligator yang sering dipakai di aquascape. Yang kita akan bahas itu ada yang ukurannya bisa besar, ada yang tetap kecil ya. Gitu. Karena alga itu muncul nggak cuma di akuarium aquascape aja ya. Betul. Jadi banyaknya ya di tank khususnya hobis ya yang mengeluh banyak alga ya karena dari lampu mungkin ya. Kemudian dari apa namanya? Over cahaya ya, utamanya mah yang tanknya ada di semi outdoor kayak gitu kan pasti langsung kena cahaya langsung kan berlumut ya cepet ya. Gitu. Jadi antisipasinya kita bisa pakai beberapa ikan khusus ya atau fauna khusus untuk membasmi itu si alga ya. Nah, buat teman-teman juga yang lagi nyari ikan alligator bisa langsung follow IG-nya Nova Kami Masai. Di sana banyak banget ikan-ikannya buat yang makanin alga ya. Ya, macam-macam ya. Oke, selain di IG juga ada ya di marketplace, kalian tinggal buka aja di kolom deskripsi. Betul. Oke, untuk yang pertama yang bakal kita bahas yaitu ikan brasmod ya bro ya. Betul, yang pertama itu ada brasmod. Oke, brasmod. Kalau brasmod tuh ciri-cirinya seperti apa sih? Brasmod itu udah pernah kita review ya sebelumnya ya, sampai hunting juga waktu itu ya. Jadi brasmod itu ada dibedakan, ada yang albino, kemudian ada yang hitam biasa ya bud ya. Terus ada yang slayer, ada juga yang nggak slayer gitu. Perbedaannya dua itu. Ya, untuk brasmod itu sangat cocok untuk dipakai di aquascape maupun dipakai sebagai tank mat ya. Tank mat untuk predator kayak gitu. Karena ukurannya maksimal sekitar 10 sentian aja ya. Jadi cukup ya, dia nggak ganggu juga. Betul, sama pertumbuhannya juga lumayan lama ya. Lambat lah ya. Jadi untuk aquascape juga biasanya ukuran sekitar 3 cm itu sangat lama untuk besar ya. Bisa beberapa tahun. Jadi kalau untuk yang aquascape kita bisa pakai yang ukuran kecil ya, 3 atau sampai 5 cm. Kemudian yang untuk sebagai tank mat kayak untuk predator ya atau aquascape yang mega tank gitu yang gede ya, bisa pakai ukuran yang udah dewasa ya atau induk ya. Oh, brasmod juga bisa ya? Bisa banget. Karena ukuran yang tadi kita sebutin cuma sampai 10 sentian lah ya. Terus cara dia untuk membasmi alganya gimana? Kalau itu hampir sama kayak ini ya, kayak ikan sapu ya mungkin ya, yang umum ya bahasa umumnya. Dikenyotin ya gitu ya, dikenyotin gitu ke kaca. Biasanya lebih ke efektifnya ke kaca ya kalau brasmod itu. Ke kaca. Iya. Sedangkan ke dasar-dasar emang agak ke tanaman gitu agak jarang ya, lebih seringnya ke kaca. Gitu. Jadi buat teman-teman kalau pengen di rumah kacanya ya nggak terlalu ada alganya, pakai brasmod ya. Betul. Atau nanti kalau misalnya pengen yang membersihi ke alga yang lain kayak di ketanaman atau dasar-dasarnya di substrate gitu, bisa kombinasiin sama ikan-ikan lainnya ya alligatornya, karena nggak cuman satu jenis itu aja yang biasanya dipakai untuk pembersih itu gitu, kombinasi lah ya. Jadi combine ya gitu ya. Betul. Oke, itu untuk brasmod ya. Nah, ini yang kedua lagi ada namanya Corydoras. Corydoras, betul. Tapi kalau saya pikir-pikir Corydoras itu bentuknya mirip-mirip brasmod ya. Ya, hampir mirip ya Bu ya. Tapi nah itu tadi yang kita telah sebutin ya tadi ya. Kalau brasmod tadi kan lebih ke kaca ya. Kalau Corydoras itu sebagai alligator lebih ke dasar ya Bu ya. Di dasar ya, lebih ke makan lumut yang di dasar, kemudian di bagian sela-sela tanaman ya bisa
dia bersihin juga gitu. Masuk kan kalau aquascape banyak ada batu juga mungkin ya, selasa batu juga masuk mungkin kalau mandi. Betul, bisa masuk karena ukuran tubuhnya yang cuman maksimalnya sekitar 5 cm aja ya, itu udah induk ya. Biasanya kalau untuk aquascape atau ikan-ikan untuk ikan-ikan akuarium kecil ya, pakai yang ukuran 3 cm cukup gitu. Udah cukup ya? Udah ya, bisa. Bentuk badannya kan ramping ya, agak ramping ya. Bisa masuk kemana-mana sela-sela gitu. Biasanya yang dipakai sama aquascaper itu Coedoras apa sih bro yang di kebetulan di Nova Kalimantan juga kan ada kan Coedoras itu. Yang lakunya apa itu? Yang apa best seller? Banyak ya Bu dia, kayak albino slayer, kemudian ada Venezuela, ada Paleatus, kemudian ada apa lagi nih? Mungkin banyak ya. Terus sebut juga kalau Aldovoi gimana? Ini dia masuk ke sih? Oh iya, bisa masuk lah. Pokoknya semua jenis ada apa Coedoras ya, bisa kita pakai juga karena fungsinya sama, hampir sama tadi ya. Sama ya. Lebih ke dasar gitu. Keren. Jadi buat teman-teman di combine aja ya di rumah ya guys ya. Jadi pakai brush mode itu untuk kaca dan untuk di dasarnya dan juga masuk sela-sela batu itu kalau buat scraper pakai Coedoras ya. Iya. Pakai itu lah, 2 itu ya. Oke lah. Siap, lanjut yang ketiga kita akan bahas mengenai Garapanda guys. Nah, Garapanda sih saya agak kurang familiar namanya nih. Ya. Mana baru dengerin. Betul. Agak jarang di toko-toko umum ya, untuk jenis Garapanda itu. Oh, tapi jarang. kita ada ya nyediain juga. Oh gitu. Kenapa kok bisa jarang ya? Ya itu tadi ya, lebih banyaknya untuk diekspor kalau itu jenisnya. Oh, gitu. Ya. Jadi di lokal mungkin kebagian cuman dikit-dikit ya buat dia, nggak banyak. Oke. Nah untuk jenis Garapanda ini kayak gimana sih dia ikan? Garapanda itu lebih ke nempel ya, hampir sama kayak brush mode juga ya. Jadi ke kaca dia bisa, ke dasar juga dia bisa. Mau ya? Mau. Ke tanaman juga mau. Dia lebih apa ya? Lebih luas ya kerjanya ya. Kemana-mana bisa dia bersihin gitu. Jadi lebih rajin ya. Ya gitu ya, mungkin semua iya karena itu ya bisa semuanya mungkin kayak itunya lebih rajin. Ya, jadi fleksibel ya, mau kemana aja dia bisa. Ayo gas gitu. Kalau Garapanda ada jenisnya nggak? Atau itu Garapanda itu nama ikan? Sebenarnya itu gara ya, gara jenis gara-gara gitu, gara-gara ya jadi. Jadi kamu. Ada gara, kalau yang umum itu yang biasa kita pakai untuk terapi itu kan gara ini ya, gara rupa ya. Oh iya, ikan yang buat ya, gara rupa. Sebenarnya kita pakai di tank untuk di tank aquascape atau tank untuk tank predator kayak gitu bisa juga kayak gara rupa ya. Cuman kita pakainya apa namanya? Lebih banyak dipakainya untuk itu terapi itu ya. Tapi kalau untuk hias biasanya pakainya yang Garapanda ya. Padahal sama itu fungsinya sih. Nggak cuman untuk terapi ikannya. Kita taruh di akuarium hias juga dia makan lumut. Si Gararupa itu ya, si terapi. Iya. Jadi kita nggak terlalu apa namanya ya terfokus di Coedoras atau brush mode ya, bisa pakai Garapanda juga. Betul. Jadi banyak variasi buat teman-teman ya untuk pakai sebagai alga eater itu. Oke, untuk ikan selanjutnya yaitu bukan ikan berarti ini ya, keong bro. Keong. Iya betul. Nah itu kan umum banget ya Mbak ya. Untuk keong biasanya itu lebih luas lagi. Hampir sama kayak apa ya namanya Garapanda ya. Dia fleksibel kemana-mana. Cuman bentuk keong kan apa ya? Gerakannya ya mungkin agak lambat ya, dikit-dikit tapi pasti sih gitu bakal bersih ya. Kita butuh agak banyak juga sih keong kalau untuk pembersih ya, gimana sesuaiin sama tanknya juga ukurannya gitu. Kalau untuk keong itu bagusnya yang besar atau yang ukurannya kecil, dan jenisnya apa aja tuh yang misalnya umum dipakai sama aquascaper gitu? Kalau ukuran nggak begitu pengaruh ya Bud ya. Mungkin kalau ke jenis mungkin agak pengaruhnya ke ini ya, ke jenisnya ya mungkin ya, efektifnya ya. Jadi kayak kalau yang lebih cepat itu katanya dengar-dengar pakai ini ya, keong turbo ya. Turbo. Ya katanya itu lebih efektif untuk basmi alga ya, karena gerakannya mungkin turbo ya. Ada noise-nya gitu. Turbo snail ya gitu ya. Mungkin karena itu yang lebih banyak dipakai para aquascaper atau para penghobis ikan hias gitu. Itu ya keong turbo ya salah satunya ya. Ya. Ada lagi keong banyak ya. Ada banyak ya.
keong tanduk, terus ada bumblebee ya. Kemudian, Bumblebee? iya ada. Transformer. Terus kemudian ada keong bawang. Terus ada apa lagi ya? Ya tanduknya tanduk banyak hijau lah ya. banyak ya. Nah, kalau yang lainnya ada kayak assassin itu mah untuk pemakan ini ya. Beda lagi bukan alga. Pemakan keong sama itu kalau assassin mah ya. Oke. Nah tadi kan kata Noval juga untuk si keong tuh agak lama ya. Ya. Karena dia ya gerakannya kita tahu ya keong ya agak lumayan lambat ya. Tapi turbo agak dikit-dikit lumayan lah ya cepet. Berarti kalau satu aquarium scraper itu berapa banyak sih harusnya keongnya tuh? Nah, jadi kita sesuaiin aja. Jadi karena tadi lambat ya gerakannya ya. Jadi kita butuh banyak untuk keongnya itu ya. Jadi disesuaikan sama ukuran tanknya aja. Pokoknya intinya harus banyak aja ya. Kalau cuma satu doang mah ya. Cangkel ya, pegel ya kalau di kita mah lihat gerakannya lambat banget gitu. Lagian banyak juga nggak apa-apa ya, karena kan keren juga kan si keongnya ya. Kan bentuk atau warnanya, polanya juga kan unik-unik ya kalau untuk keong ya, keong hias itu. Oke, yang kelima tadi ada yang keempat dekeo. Dan selanjutnya yang kelima nih guys ya, yang saya sering lihat juga sih kadang-kadang nih di semua scraper ya, karena bentuknya juga emang lurus panjang, dia mirip ikan tapi kayak brush mouth juga. Dan dia kalau renangnya lompat-lompat gitu sih lumayan sih keren sih. Kayak gitu-gitu lah. Nggak belang juga, mau nggak kabur. Kalau nggak salah namanya, sempat saya tanya juga ke teman, ini namanya apa? Ini namanya chai atau sai ya? Oh iya betul. Chai dan sai ya? Chai, ada chai ya. Chinese alligator, kemudian chai itu Chinese alligator. Ya, kita singkat aja ya. Terus ada saya juga ya. Kalau saya apa? Chinese. Chinese. Bukan. Kalau saya aja ya. Kalau saya itu Siamas. Oh Siamas alligator ya. Nah kalau untuk chai ini sama saya gimana dia? Itu sama kayak ini, karakternya hampir sama kayak Garapanda. Oh sama. Hampir sama, ukuran juga hampir sama gitu ya. Jadi dia fleksibel ya kemana aja ya. Kalau chai itu yang tadi warnanya kuning polos ya. Kalau chai itu kalau saya yang ada garis ya, ada garis itunya. Hampir sama kayak Denisoni lah ya bentuknya, tapi dia lebih di bawah ya. Bentuknya ya sebagai alligator aja lah. Mulutnya kelihatan kalau alligator itu dari mulutnya kayak penghisap ya mulutnya. Iya. Kayak gitu. Berarti dia lebih condong di bawah atau ke daun juga nih? Dia fleksibel kemana-mana. Ya, kaca juga ya. Iya, kaca nempel juga, ngebersihin ya. Bersihin semuanya ya. Oke, selanjutnya nih guys, yang keenam, yaitu udang hias. Nah ini yang paling favorit saya sering beli ya dulu ya kesini ya, udang hias ya. Ya, itu kan dipakai untuk aquascape ya utamanya ya. Betul. Tadi udang hias itu sangat berpengaruh dalam si ekosistem si aquascape itu, karena selain untuk bersih-bersih namanya alga ya Bud ya, dia juga sebagai scavenger, jadi makanin sisa-sisa yang ada di dasar ya, sebagai pemulung gitu ya. Jadi ada ikan mati, kemudian ada pelet sisa yang nggak dimakan sama ikan, kemudian ada cacing yang ada di bawah dia makan-makan. Jadi sangat luas lah ini ya fungsinya ya. Ternyata dia bisa jadi pengurai yang mati juga ya. Betul. Jadi ya itu tadi kalau kita hampir wajib lah kalau untuk aquascape ya, pakai udang hias itu, karena dia kemana aja ya ininya, kecuali ke kaca ya agak susah ya. Kemudian ya itu kalau ke tanaman lebih bagus dia kan, karena badannya lebih fleksibel ya, lebih kecil lah ukurannya ya. Bisa pokoknya kalau nimpa ke tanaman juga kan, tanaman gak akan bengkok ya, karena badannya enteng juga. Bisa kemana-mana pokoknya kalau untuk udang hias ini bersihnya gitu. Dan warnanya itu bro yang benar-benar saya suka itu ya. Warna-warni ini kalau udang ini. Nah kalau yang di sini yang di Nova Kalimantan ada apa aja itu? Kalau di kita dulu sih hampir banyak ya bro ya, hampir lengkap ya. Sekitar 12 nggak tahu 15 jenis ya. Wah serius? Betul, waktu zamannya aquascape booming ya. Sekarang sih kita cuman main di beberapa jenis aja ya yang kita fokusin, kayak yellow, terus blue velvet, kemudian ada orange lily, kemudian ada red cherry sama red lily, ada 5 ya teman-teman. Cuma ada 5 aja. Jadi fokus ke 5 aja. Iya, betul. Yang pasarnya udah rutin ya untuk lokal kayak gitu. Oke.
Udang emang keren sih guys. Jadi langsung aja lah dibeli udangnya. Ya, fauna wajib lah untuk aquascape mah itu udah sangat diperlukan. Oke. Dan sekarang ikan yang teteteteteng. Ikan terakhir ini adalah ikan favorit semua orang-orang yang predator ya. Orang predator. Orang yang predator. Orang-orang yang keep ikan predator. Ya, betul. Seperti arwana, terus ikan-ikan kayak yang lain lah ya, banyak lah. Ya. Nah, ini namanya ikannya flagtail. Ya, American flagtail. American flagtail. Dan ini tuh memang bener-bener ya, dia tuh sebagai pendamping hidup si arwana sih biasanya ini ya. Betul, si ikan maskotnya ya. Nah, ya. Nah, kalau ini dia nih lebih kayak gimana sih karakternya? Untuk apa namanya, ikan flagtail ya, karena dia nggak nemplok-nemplok kayak apa ya, kayak koridoras atau garapanda, brasmot kayak gitu, nggak nemplok. Dia kan ikan aja ya bentuknya. Ya. Jadi dia lebih banyaknya ke bawah ya, dasar, kemudian ke kaca ya, dinding-dinding gitu. Kemudian ke bagian-bagian tanaman juga dia makan. Ya. Jadi dia lebih ke nyedot-nyedotin gitu ya, tapi nggak nemplok. Nggak Nemplok tuh apa sih? Nempel ya. Nempel gitu ya. Enggak. Jadi dia kan soalnya ikan perenang dia kan ya. Oh, dia masih jenis ikan ya. Betul. Cuman dia memang makan lumut juga gitu ya, alga juga. Ya, karena habitat aslinya kan itu ikan sungai ya. Ikan sungai. Oh, Ya, jadi dia nggak nemplok-nemplok gitu. Nah, kalau untuk si flagtail ada jenis lainnya, Bro? Flagtail itu yang umum itu ada dua ya, Fei-feng itu ya. Ada red Fei-feng, kemudian ada yellow ya. Yang yellow, dua jenis itu. Biasanya kalau untuk pembersih dua-duanya hampir sama ya untuk pembersih. Kalau untuk keindahan atau estetika biasanya pakai yang red ya. Yang red Mungkin ya. karena warnanya ya menarik banget gitu. Jadi warnanya juga super red, flagtailnya juga flagtail yang red ya. Ya, betul. Red Fei-fei. Dan juga harganya lumayan sih kalau nggak salah yang red itu. Iya lumayan buat benar. Kalau untuk nggak selalu untuk tank mat juga ya Bu ya. Nggak selalu ya. Kita bisa pakai ukuran yang kecil juga. Kalau untuk aquascape gitu. Jadi disesuaikan aja untuk pembelian ukurannya ya. Oh, Iya. berarti buat aquascape juga bisa ya, asal ukurannya yang kecil mungkin ya. Betul, yang kecil aja. Nggak selalu untuk tank-tank besar ya. Cuman ya nanti kalau udah besar ya kita harus Pindahin ya, karena ukurannya paling maksimal sampai 30 cm. Nyampe nggak sih? Iya betul. Iya, gitu Untuk ya. kemarin besar ya. Iya, besar. 30 cm bisa. 30 cm. Up. Kalau misalkan kalian pengen tahu lagi lebih lanjut, kalian bisa langsung aja follow kita di Nova Kami Masai. Kalian bisa sharing sama kita, nanti bakal kita jawab semuanya. Kita jawab lah. Ya. Terus ikannya juga banyak banget. Kalian kalau butuh 7 ikan yang tadi langsung aja follow Nova Kami Masai IG-nya, atau kalian bisa lewat e-commerce yang ada di kolom deskripsi. Kita bisa kirim ke mana aja, termasuk ke alam baka. Oke guys, sekian dari kita. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga buat Nova udah share ilmunya, pengalaman dari tahun 1999. Saling belajar lah. Saya juga sama belajar masih. Oke, bye-bye. Jangan lupa like, comment, juga subscribe.